Tidaklah sepatutnya seseorang itu dinilai sebagai kawan, saudara, jika dia mampu memberi manfaat kepada kawannya tetapi dia tak buat. Tidaklah sepatutnya dikira sebagai kawan yang baik, saudara yang baik, jika orang itu mampu memberi manfaat kepada kawannya tapi dia tak buat. Itu kawan yang tidak baik, itu kawan yang tak layak dijadikan sebagai kawan kalau tidak memberi manfaat kepada kawannya. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang ini persahabatan dan persaudaraan yang terhad kepada kepentingan. Habis kepentingan, habis persahabatan, putus persaudaraan. Oleh sebab yang demikian, kita diperintahkan dalam agama kita, dalam kita bersahabat dan berkawan serta bersaudara, itu ukuran, kayu ukurnya, apa manfaat yang saya boleh sumbangkan kepada kawan saya. Nasihat, ilmu, tolong kalau susah, didampingi kalau ada masalah, dikongsi kegembiraan kalau dia mendapatkan nikmat, mendoakan dia berjaya, sedih di saat dirinya sedih, gembira saat kawan gembira. Itu bahagian daripada hakikat persaudaraan dan persahabatan. Tidak cemburu kalau kawannya sukses dalam berbisnis. Tidak hasad dengki kalau yang lain dapat nikmat lebih daripada dirinya. Mungkin sama di tempat kerja, kita punya kawan naik pangkat, kita tidak. Gajinya lebih tinggi daripada kita. Bosnya sayang kepada dia lebih daripada kita. Faham tom? Kawan yang sejati itu adalah gembira dengan kegembiraan kita punya kawan, dan bersedih dalam keadaan dia bersedih. Ada kawan. Adapun kawan yang hanya dia berkepentingan, kalau ada masalah, "Hi bro, how are you bro?" Lepas masalah la bro wala masyaallah. Is there any project can we do? Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan jenis persahabatan. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim penyesalan orang yang bersahabat di dunia yang tidak memberi manfaat dalam persahabatan itu. Katanya apa itu? Qala ya wailata ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Katanya, ya Allah, dia berkata kepada Allah, celaka aku ini, kenapa aku tak jadikan Rasul ini kawan aku? Celaka aku, kenapa aku jadikan si fulan itu kawan aku? Dia telah menyesatkan aku setelah kebenaran datang. Yani ini ungkapan orang-orang kafir jahiliyah. Nabi itu dekati mereka, bersahabat dengan mereka, disampaikan risalah kepada mereka, wahyu dibacakan kepada mereka. Mereka tak nak. Mereka pilih kawan itu yang sokong menyokong satu dengan yang lain dalam kebatilan. Kita lawan Muhammad. Itu macam siapa namanya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid jemput Nabi ke rumahnya untuk makan. Kata Nabi, aku tak akan datang kalau engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid segan jemputannya itu ditolak, dan orang itu kalau tolak jemputan macam satu aib bagi dia. Maka dia pun mengucapkan juga semata-mata untuk menggembirakan dirinya dengan datangnya Rasulullah ke rumahnya. Maka datanglah Rasulullah ke rumahnya.
Maka setelah itu yang lain kawan-kawan dia ini, Abu Jahal, semualah kawan-kawan Umayyah bin Khalaf, aku haramkan engkau jumpa dengan aku, bercakap dengan aku kalau engkau tidak kufur kepada Muhammad dan engkau hentam itu Muhammad. Jika engkau tak buat begitu, jangan harap kita jumpa, putus hubungan persahabatan. Kata kawan-kawan dia, member dia pun tak mau putus dengan kawan-kawannya yang jahat. Dia pergi pada Rasulullah, dia kufur balik, dia ikat leher Nabi, dia heret Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dia buat semata-mata untuk memuaskan hati kawan yang tidak memberi manfaat. Nanti dia kata, celaka aku, kenapa aku jadikan dia kawan aku? Tak ada guna dah kalau nak bercakap celaka time itu. Di sini kita kena menyadari tentang bagaimana menunaikan hak persahabatan yang diukur atau kayu ukurnya sejauh mana kita menjadi yang terbaik pada kawan kita dengan manfaat yang kita boleh beri kepada dia, bukan kita menuntut manfaat daripada dia. Itu sahabat yang baik, yaitu yang memberi manfaat kepada kawan sebelum diminta, yang memberikan kebaikan kepada kawan tanpa disuruh, yang memberikan sebab kebaikan kepada kawannya dengan memahami keadaan tanpa menuntut dirinya dibuat hal yang sama daripada kawannya. Itulah bahagian daripada kawan yang sejati. Al-Imam Syafi'i ada mengatakan, salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa. Ucapkan selamat tinggal kepada dunia, goodbye, kalau di dunia ini tak ada kawan. Sadiqun saduqun, yang jujur, sadiqul wa'di, yang menepati janji, munsifa, insaf dalam berkawan. Apa insaf dalam berkawan? Ikhlas dalam persahabatan, tak ada kepentingan. Insaf dalam berkawan, menjadi terbaik kepada kawannya. Insaf pada kawan, gembira kalau kawannya gembira, sedih kalau kawannya sedih. Berbicara tentang persaudaraan dan persahabatan, ya. Yang pertama tadi mengatakan tidak sepatutnya bagi seorang untuk dikira saudara yang baik jika mampu memberi manfaat tapi dia tak buat. Itu bukan teman yang baik. Yang kedua, katanya idza aradta an tastafiya insanan li nafsika fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihhu al-istifa'u bidunihi. Kalau kamu mahu memilih seseorang untuk kamu, yakni untuk jadi teman yang rapat, fala ba'sa an tamtahinahu, bolehlah kamu menguji kepada dia orang baik atau tidak. Bima la yasihhu al-istifa'u bidunihi, tes atau ujian kamu kepada dia hanya semata-mata kepada mereka yang kamu tidak pasti dia ini baik atau tidak, maka kamu uji dia. Tapi kalau sudah yakin, maka tak perlu untuk menguji kepada seseorang yang kita sudah yakin dia orang yang baik. Tapi kalau tidak pasti, maka hendaklah kita menguji dulu. Dalam musafir macam mana, dia jaga rahasia kita atau tidak, layanan ke dalam persahabatan tu macam mana, berkira atau tidak. Itu bahagian daripada hal-hal yang untuk menguji persahabatan. Ambil berat atau tidak, kalau sakit itu diberi, kalau tak datang telefon tanya atau tidak. Hal-hal seperti itu adalah bahagian daripada untuk memastikan dia sahabat yang baik atau tidak. Padahal kata Imam Syafi'i mengatakan tadi apa? Salamun ala dunya. Kalau tak ada nikmat lagi di dunia ini kalau tak ada teman yang jujur, tepat janji dan menunaikan hak persahabatan itu. Fahimtum hadza? Dan ukuran persahabatan bukan dilihat daripada kaya atau miskinnya, pandai atau tidaknya, tua atau mudanya, tetapi pada sikap dan akhlaknya. Itu kayu ukur kepada persahabatan yang baik. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau sebagai sahabat yang baik dan setia.
Bila ada yang sakit daripada sahabat beliau diziarahi dan diambil tahu. Kalau tidak ada ditanya, mana si fulan? Itu at-tafaggud. At-tafaggud mencari tahu. Bukan fudul mau cari tahu berapa duitnya, bukan mau cari tahu, ingin tahu semua benda tentang kawannya, tidak, mencari tahu sebagai tanda perhatian. Kalau baginda Rasulullah SAW menziarahi rumah seorang bernama Idban bin Malik. Kemudian ramai kawan-kawan dan jiran-jiran datang ke rumah Idban bin Malik. Kemudian kata Nabi, aku tak nampak si fulan lah. Ditanya, mana si fulan, tak nampak. Ini kan mencari tahu tentang keadaan. Ada seorang sahabat Nabi itu datang, selalu hadir membawa anaknya yang masih kecil. Sehingga satu hari orang itu tak lagi hadir. Kemudian Rasulullah bertanya, mana si fulan itu, kenapa tak datang? Katanya, Rasulullah, anaknya meninggal dunia. Jom kita pergi. Datangi ke rumahnya, ucapkan takziah, dihibur oleh Nabi SAW. Katanya, ya fulan, kamu mahu anak kamu membesar di hadapan kamu, atau kamu mahu anak kamu nanti membawa tangan kamu menuju ke surga? Anaknya masih kecil waktu itu. Kata Rasulullah, saya mahu anak saya tunggu saya di surga dan bimbing saya pergi ke surga. Esok hadir lagi tempatnya Rasulullah SAW. Diambil tahu keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila ada orang mengaibkan sahabat Nabi, Nabi bela dia. Ketika orang mengatakan tentang sahabat Nabi yang bernama Suraqah itu, ya Rasulullah, dia itu adalah golongan orang munafik. Kata Nabi, kamu tak boleh cakap seperti itu. Dibela oleh Nabi SAW. Kawan itu, kalau ada orang lain cakap buruk pasal kawan kita, kalau yang dicakapkan tak betul, maka kita kena bela kehormatan kawan kita, tak boleh diam. Nak jaga perasaan, tak boleh perkara yang itu kawan kita dan apa tuduhan tak betul, kata-kata tak betul, kita akan bagi tahu cakap itu tak betul. Itu bahagian daripada hak persaudaraan dan persahabatan, membela kawan kita kalau ada yang mengaibkan dan kalau kata-kata itu tidak benar. Kalaupun kata-kata itu benar, memang fulan begitu, oke, jom kita nasihat kepada dia, jangan diaibkan, karena membuka aib orang adalah satu kesalahan, apatah lagi kawan kita yang dibuka aibnya. Rasulullah SAW sikapnya demikian, membela kalau ada orang mengaibkan kepada sahabat atau kawan baginda Rasulullah SAW. Kalau ada kawan yang susah, dibantu oleh Nabi SAW. Jumpa dengan seorang bernama Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah. Katanya, Jabir, kamu sudah kawin? Sudah ya Rasulullah. Kamu kawin dengan janda atau dengan anak dara? Dengan janda, wah Rasulullah. Kenapa kamu tak kawin dengan anak dara? Katanya, ya Rasulullah, saya masa ditinggal oleh ayah saya, ada anak-anak kecil yang saya tak mampu jaga mereka. Masa saya kawin dengan janda supaya mereka ada pengalaman menjaga anak-anak. Maka saya minta dia menjaga adik-adik saya. Kata Nabi, betul kamu buat. Katanya, Jabir, nanti di rumah mestilah kamu disambut oleh istri kamu, mesti disediakan makanan, rumahnya itu dinyamankan, tempat tidurnya nyaman, selesa. Katanya, ya Rasulullah, di rumah saya tak ada bantal. Maksudnya tak ada apa-apa. Maksudnya apa Jabir? Miskin, susah. Nabi korek itu bukan ingin tahu, ingin mengetahui kekurangannya, ingin tolong. Kata Nabi, kalau begitu kamu juallah kepada saya onta kamu. Kata baginda Rasulullah. Kata Jabir mengatakan, ya Rasulullah, tak payah saya jual, ambil saya saja onta saya ini untuk engkau. Kata Jabir bin Abdullah, kata Nabi, tak, saya mau beli onta kamu. Kata, kalau mau dibeli silahkan juga dengan harga yang sesuai, yakni harga pasaran, normal price. Kata Nabi, kalau begitu aku beli onta ini dengan 1 dirham. Ya, 1 dirham. Yakni bukan nilainya lah. Kata Jabir, ya Rasulullah, kalau normal price bukanlah itu onta 1 dirham. Kata Nabi, okelah kalau itu 2 dirham. Nabi bergurau. Tak, dengan kawan tu tak terlalu serius, tegang saja. Hatta Rasulullah. Dengan kawan tu jangan tegang saja. Jumpa, hi bro, how's business yo? Saya banglah, apa kabar, sehat, macam mana, family oke, semua anak-anak sehat semuanya. Kita kalau jumpa dengan dengan kita punya
kawan-kawan di Yaman itu, di Hadramaut. Itu kalau tanya apa kabar sampai 3-4 kali. Kaif halak, bkhair, taib, ish akhbarak, ente mabsut. 2-3-4 kali tanya kabar saja, apa kabar, apa kabar, kabar. Kita kalau tanya apa kabar banyak kali, sekali cukup lah. Tapi orang sana kalau tanya apa kabar itu banyak kali. Bukan cuma kabar dirinya, macam mana kita punya keluarga, anak-anak sehat semua, macam mana kita punya orang tua, sudah ditanya semua. Greeting seperti itu kan elok kan percakapan itu. Baginda Rasulullah ketika tanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hal sedemikian, Nabi paham kalau keadaan Jabir susah. Daripada 1 dirham, 2 dirham sampai kalau nggak salah 400 dirham atau lebih kurang lah. Akhirnya jual. Sampai di Madinah, Jabir terus sampai di rumahnya, bawalah onta itu diletakkan di hadapan masjid Rasulullah SAW. Nabi keluar daripada masjid, nampak ada onta. Katanya, ini onta siapa? Kata Nabi, ini onta Jabir ya Rasulullah. Nabi ingat kalau ini onta yang dibeli oleh beliau. Diambil duit, diserahkan kepada seorang, bawa ini kepada Jabir, ini ontanya bawa sekali, kasih kepada Jabir. Transaksi jual belinya jadi, tapi dipulangkan balik oleh Nabi. Untuk apa? Nak jaga air muka Jabir supaya tak dilihat miskin, diberi dengan kondisinya yang miskin. Dijaga air mukanya dengan jual. Kan lebih terhormat begitu daripada dilihat miskin menadahkan tangan kepada orang. Sudah jual beli transaksi, sudah. Nah, ini duitnya, ini sekarang onta, ini hadiah daripada saya untuk Jabir bin Abdullah. Jaga air mukanya, itu persahabatan, itu persaudaraan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Di zaman ini sukar untuk mendapatkan sahabat yang baik. Banyak yang bersahabatan bergantung dengan kepentingan sahaja. Bila habis kepentingan, habislah persahabatan itu. Walihada di dalam Al-Quranul Karim ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat bersahabat dan bersaudara. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat di dunia, bersaudara di dunia, nanti di akhirat akan bermusuh, kecuali orang yang bersahabat atas dasar ketakwaan. Yang bersahabat dengan baik, nanti di akhirat dia akan cari temannya, dia akan cari kawannya, dia akan tolong kawannya. Tapi yang bersahabat di dunia atas dasar kepentingan, nanti akan saling tuntut menuntut satu dengan yang lain. Beza orang bersahabat nak tolong di situ dengan orang di dunia bersahabat berdasarkan kepentingan yang akan tuntut di sana. Oleh hada dalam Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang berada dalam syurga, katanya ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yang masuk syurga itu adalah orang-orang yang bersaudara, bertemu satu dengan yang lain ala sururin, di atas katil-katil. Yakni kalau kita jumpa datang ke rumah kawan kita, kalau bercakap itu kan berhadapan seperti ini, kan itu yang paling selesa daripada bercakap begini. Kita berkawan sini sakitlah kita punya leher ini kan. So kalau pastikan kalau bercakap dengan tetamu, letakkan di hadapan situ supaya mudah untuk bercakap. Mutaqabil ini lebih memberikan perhatian. Kalau noleh ke sini lama-lama dia juga akan sakit di sini. Kalau berhadapan terus lebih mudah. Katanya ala sururin, di atas katil-katil, tempat untuk kita berbaring tapi berhadapan, sembang-sembang. Persahabatan dan persaudaraan di dunia akan berterusan sampai nanti di akhirat, jika persahabatan di dunia itu dengan dasar ketakwaan, bukan dasar kepentingan.